Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan bahas tema 5C pada subtema 3, pembelajaran ke-3. Sebelum itu, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan pentingnya kebersamaan dalam keberagaman. Yang kedua, dengan menyimak, siswa dapat mengidentifikasi organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasikan unsur-unsur pembuatan iklan. Mari anak-anak kita buka buku kalian di halaman 86. Di sini menjelaskan PPKN, kebersamaan dalam keberagaman. Setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan kebudayaan dengan daerah lain. Contohnya karya seni rupa, bahasa, tarian, dan lagu daerah. Bangsa Indonesia juga memiliki keberagaman suku, budaya, ras, serta agama. Walau berbeda, namun bangsa Indonesia tetap satu kesatuan seperti yang digambarkan pada Bhinneka Tunggal Ika. Simbol Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Semangat kebersamaan dalam keberagaman harus dimiliki oleh setiap warga Indonesia. Semangat kebersamaan ini dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika membantu kita dalam memaknai keberagaman yang ada di Indonesia. Cara mewujudkan semangat kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Rela berkorban demi tanah air. Kedua, menghormati kebudayaan daerah lain. Ketiga, memiliki semangat dan cinta tanah air. Keempat, menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Kelima, menjunjung tinggi sikap tenggang rasa antar sesama. Keenam, menerapkan toleransi dalam berbagai bidang kehidupan. Ketujuh, menghindari perilaku dapat menimbulkan perpecahan. Yang kedelapan, tolong-menolong dan saling bekerja sama. Kesembilan, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kesepuluh, melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Kesebelas, saling menghargai antar warga tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama. Selanjutnya mari kita buka buku kalian di halaman 88. Sini tentang IPS. Mengidentifikasikan organisasi sosial sebagai contoh pembangunan sosial budaya. Salah satu wujud kebersamaan dalam keberagaman adalah saling tolong-menolong dan bekerja sama. Bentuk saling tolong-menolong ini misalnya membangun sarana umum secara bersama-sama. Semangat kebersamaan dalam keberagaman juga penting dalam upaya pembangunan sosial budaya di masyarakat. Kegiatan ekonomi di pedesaan tidak berkembang tanpa sarana dan prasarana yang memadai. Sarana alam dalam bentuk lahan, air, dan udara, sedangkan sarana pendukungnya seperti ilmu pengetahuan, perlengkapan pertanian, pupuk, dan bibit tanaman. Penduduk desa berupaya untuk mendapatkan sarana dan prasarana untuk mendukung produksi pertaniannya. Organisasi sosial ini merupakan contoh pembangunan sosial budaya. Salah satu organisasi sosial yang terbentuk dalam pembangunan sosial budaya adalah Koperasi Unit Desa atau KUD. Nah, KUD ini adalah koperasi yang terbentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kegiatan pertanian. KUD ini meliputi usaha sifat pinjam, penyediaan sarana, pertanian, dan memasarkan produksi.
Kelompok-kelompok petani dapat memasarkan hasil serta menjual pertaniannya kepada KUD. Koperasi unit desa ini dikelola oleh warga desa itu sendiri. Manfaat terbentuknya KUD yaitu pertama, untuk membantu para petani dalam dana dan permodalan. Yang kedua, penyediaan bibit tanaman dan pupuk dengan harga murah. Ketiga, penyediaan peralatan pertanian. Dan yang keempat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa terkait usaha pertanian. Tujuan dibentuknya KUD adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Selanjutnya mari kita buka di halaman 89. Di situ ada bahasa Indonesia yang mengidentifikasi unsur-unsur pembuatan iklan. Sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan ya unsur-unsur pembuatan iklan ini. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar juga dapat dikenalkan kepada penduduk masyarakat atau daerah ini, yaitu dengan mempromosikan menggunakan iklan. Jenis iklan itu bermacam-macam, salah satu adalah iklan layanan masyarakat. Pada umumnya, semua iklan memiliki unsur yang sama, terutama kalimat yang digunakan dalam iklan. Semua jenis iklan merupakan kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat yang bersifat memengaruhi orang yang membaca atau mendengar. Unsur-unsur dalam iklan ini, iklan masyarakat ini adalah kata kunci. Di situ ada berupa judul atau topik. Kemudian isi iklan, tujuan iklan yang dibuat, sasaran atau orang yang dituju, sketsa gambar iklan. Nah, baik anak-anak, mari kita buka halaman 90. Di sini ada seorang anak yang memegang sayuran. Nah, maka di sini kita ambil ya unsur-unsur dari iklan yang ada di atas. Yang pertama, judul iklannya adalah makan sayur untuk tubuh lebih sehat. Nah, isi iklannya ini bertemakan tentang kesehatan. Nah, tujuannya apa? Tujuan iklan ini agar masyarakat yang membaca turut serta menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan berupa sayuran ya. Yang keempat, sasaran yang dituju semua orang mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Demikian yang bisa Ibu jelaskan kali ini. Sekarang kalian kerjakan halaman 88, 89, dan 91 di buku paket tematik kalian langsung. Jangan di buku BDR, karena BDR itu khusus untuk BDR. Nah, kalau tugas BDR-nya itu ada di sini. Carilah 2 gambar iklan layanan masyarakat seperti contoh tadi Ibu, lalu tempel di buku BDR kalian, dan tulis unsur iklan yang kalian dapatkan. Demikian ya yang sudah Ibu jelaskan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.